Lan Kerer menyukai Murong Yu dan telah berteriak-teriak untuk menikahi Murong Yu. Bahkan Zhao Ziqing, Murong Xuan dan yang lainnya telah menerima statusnya. Namun, Murong Yu tidak pernah menikahinya. Bukan karena Lan Ker tidak cantik, juga bukan karena dia terlalu kasar. Faktanya, orang-orang yang mengejar Lan Ker dapat pergi dari benua primordial ke benua iblis. Alasan mengapa Murong Yu tidak menikahinya adalah karena dia memiliki simpul hati. Awalnya, dia dan Zhao Ziqing tumbuh sebagai kekasih masa kecil. Saat itu, dia hanya mengenali Zhao Ziqing saja. Namun setelah saya menikahi Yu Mengqing dan Mu Liyue satu demi satu. Meskipun ketiga wanita itu sangat rukun. Namun, Murong Yu selalu merasa bersalah terhadap Zhao Ziqing dan merasa kasihan padanya. Meskipun, cintanya tidak memihak pada satu orang pun. Namun cinta Zhao Ziqing dibagi oleh 3 orang, yang awalnya tidak adil bagi Zhao Ziqing. Meskipun Zhao Ziqing sangat besar, Murong Yu tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia belum menerima Lan Qir. Terlebih lagi, sekarang ada situs Xuan yang lain. Aku akan membicarakan urusanku nanti. Sekarang aku akan mengatur pernikahan untuk Xiao Yi dan yang lainnya. Ngomong-ngomong, aku merasa bahwa aku akan segera mencapai terobosan, dan pernikahan mereka akan mengharuskanmu untuk bekerja keras. Murong Yu menyelesaikan kalimat ini dengan wajah muram, dan kemudian dia mengguncang tubuhnya, langsung menghilang di tempat. Pencuri besar ini, selalu seperti ini. Lan Ker menggertakkan giginya, ingin menjatuhkan Murong Yu secara langsung, dan kemudian memaksanya untuk menikahinya. Yang lain juga tampak tertekan. Kakak KR dan kakak Xuan, jangan khawatir. Kalian selalu memiliki nama keluarga yang sama dengan kami. Yu Mengqing berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Lan KR dan Situ Xuan tersipu dan menundukkan kepala. Meskipun Lan Ker sangat kuat, sedikit buas. Tapi itu bukan seorang gadis. Kalian berdua saudara perempuan lemah. Jika itu aku akan membawa kakak tertua dan mengunjunginya. Ketika nasi mentah sudah matang, bagaimana aku bisa menolaknya? Pada saat ini, Xiao Zi bahasanya luar biasa. Semua orang terkejut, dan semua orang menatap Xiao Zi dengan heran. Dalam benak mereka, Xiao Zi lebih dari sekadar berusia 7 atau 8 tahun dan belum tumbuh dewasa. Pada saat yang sama, psikologinya juga berusia 7 atau 8 tahun. Sekarang kata-kata ini tiba-tiba muncul, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Apa yang kamu lihat? Apakah kamu pikir aku tidak tahu hal-hal ini? Xiao Zi mengangkat kepalanya yang angkuh dengan kedua tangan di pinggulnya, dan menatap semua orang dengan tatapan puas. Xiao Hei, kemarilah, mari kita pergi ke tempat lain untuk bermain. Setelah beberapa saat, Xiao Zi melihat anjing hitam besar itu datang dari kejauhan dengan sendawa penuh. Mendengar kata-kata Xiao Zi, anjing hitam besar itu langsung terkejut. Wang berteriak, lalu berubah menjadi pita hitam dan terbang menuju kejauhan. Xiao Hei, kamu nakal. Xiao Zi menyeringai, menggoyangkan tubuhnya, dan melangkah keluar. Saat berikutnya, anjing hitam besar yang terbang ke depan tiba-tiba terasa berat di tubuhnya. Tiba-tiba, ia berhenti. Meskipun Xiao Zi masih tampak seperti orang biasa, ia tidak memiliki ranah kultivasi apapun. Namun kemampuannya sangat mengerikan. Setidaknya dalam hal kecepatan, tidak banyak orang di Shenzong yang lebih cepat darinya. Bagaimana dengan anjing hitam besar? Kecepatannya dikalahkan oleh Xiao Zi. Selain itu, meskipun anjing hitam besar itu telah mencapai ranah kuasa Sage, Xiao Zi masih tampak seperti musuh alaminya. Ia sama sekali tidak dapat melawan Xiao Zi. Selanjutnya, Zhao Ziqing dan yang lainnya mulai mengatur pernikahan 3 Murong Yi, dan mulai mengirimkan undangan. Sejak Murong Yu menguasai alam dewa, ia membubarkan aliansi tersebut. Shenzong hanyalah Shenzong, Murong Yu tidak memiliki ide untuk membiarkan Shenzong mendominasi alam dewa. Namun, Sekte Sein saat ini adalah kekuatan yang paling layak di alam dewa. Belum lagi bahwa Murong Yu mengendalikan alam dewa, bahkan orang-orang bijak dari Sekte Suci itu dapat menyapu alam dewa. Yang harus dilakukan Murong Yu sekarang adalah mengubah Sekte Suci menjadi keberadaan yang sama dengan alam abadi Yan Huang, menjadi tempat suci untuk berkultivasi. Karena dia merasa bahwa jika Sekte Suci telah menyatukan alam dewa, metode ini tidak akan baik untuk pengembangan alam dewa. Satu keluarga tidak sebaik 100 aliran pemikiran.
Hanya ketika 100 aliran pemikiran bersaing, barulah ada persaingan satu sama lain, dan hanya ketika ada persaingan, barulah ada kemajuan. Hanya cara bertahan hidup ini yang tidak akan dihilangkan. Jika tidak, bahkan jika sekte suci sekarang menyatukan alam dewa, siapa yang dapat menjamin bahwa sekte suci akan terus kuat? Bukankah itu akan dimusnahkan oleh orang lain? Terus terang, jika suatu hari Murong Yu jatuh, dan beberapa kecelakaan terjadi pada orang lain, sekte suci akan dihancurkan oleh beberapa orang. Selain itu, apakah itu alam dewa atau alam abadi atau alam kultivasi, itu akan menjadi kekuatan dasar Murong Yu melawan alam suci di masa depan. Ini adalah fondasinya, dia tidak akan menyatukan alam dewa dan membatasi mereka pada sekte suci. Auzu.com. Namun, sebelum ini, sangat sulit bagi alam kultivasi untuk naik ke alam abadi atau alam abadi untuk naik ke alam dewa. Karena aturan langit dan bumi. Namun, setelah Murong Yu menguasai dunia-dunia ini, dia sedikit mengubah aturannya. Orang-orang sekarang naik dengan mudah daripada sebelumnya. Jika sebelumnya hanya ada satu orang yang naik setiap 100 tahun, sekarang ada 10 orang yang naik setiap 100 tahun. Sebenarnya, Murong Yu juga dapat mengubah aturan untuk membuat jumlah orang menjadi 1000, 10.000 atau bahkan lebih. Namun, jika terlalu banyak orang yang melonjak, itu akan merusak ekologi alam abadi atau alam dewa. Seiring berjalannya waktu, akan ada semakin banyak orang di alam abadi atau alam dewa. Kekurangan sumber daya pada saat itu akan menyebabkan segala macam perebutan berbagai sumber daya, yang akan jauh lebih kejam daripada sekarang. Setelah Murong Yu meninggalkan Sekte Sein, ia memasuki Primal Chaos. Ia adalah seorang Kuasosage tingkat pertama, tetapi itu bukanlah terobosan dalam kekuatan. Ia mengatakan bahwa sebelumnya itu hanya sebuah alasan. Lao Liu, bagaimana kau memasuki tanah kekacauan yang padat? Mungkinkah tanah kekacauan yang padat ini menghubungkan alam dewa dan alam suci? Setelah melihat Liu Haochang, Murong Yu langsung ke pokok bahasan. Liu Haochang memutar matanya dan merasa bahwa kata-kata Murong Yu hanyalah omong kosong. Jika Primal Chaos tidak terhubung ke alam suci, bagaimana ia bisa masuk sejak awal? Namun, dia juga samar-samar tahu bahwa Murong Yu tidak bermaksud demikian. Jadi, dia berkata, apakah kamu khawatir orang-orang dari alam suci akan menggunakan tanah kekacauan yang padat untuk menyerang alam dewa? Murong Yu mengangguk. Jika memang demikian, dia tetap tidak dapat menghentikannya. Meskipun alam dewa sudah dapat mencegah kekuatan yang melampaui alam dewa untuk masuk. Namun, orang-orang di alam suci dapat langsung memasuki alam dewa melalui medan kekacauan yang padat. Saat itu, selama kekuatan mereka tidak melampaui alam dewa tidak dapat menghentikan mereka. Jangan khawatir tentang ini. Jika kekacauan yang padat begitu mudah dimasuki, aku pasti sudah terbunuh. Liu Haochang menepuk bahu Murong Yu dan berkata dengan percaya diri. Namun, Murong Yu menatap Liu Haochang dengan tatapan ragu. Mengapa? Tidak percaya. Itu adalah suatu kebetulan bahwa aku dapat masuk ke sini pada awalnya. Sebenarnya, aku tidak dapat memasuki alam suci melalui tanah kekacauan yang padat sekarang. Ketika dia mengatakan ini, wajah Liu Haochang memerah. Tiba-tiba Murong Yu menyadarinya. Dia akhirnya tahu mengapa orang ini memilih untuk bekerja dengan dirinya sendiri sejak awal. Ini karena dia tidak bisa meninggalkan kekacauan yang padat itu. Kekacauan padat di sisi yang menghubungkan alam suci setara dengan para dewa biasa di sini. Setelah orang-orang suci biasa masuk, mereka akan dicekik menjadi bubuk oleh arus udara yang kacau. Meskipun beberapa orang kuat dapat masuk, kepadatan kekacauan tidak mudah untuk dimasuki. Bahkan jika seseorang masuk, kepadatan kekacauan begitu besar, mustahil untuk menemukanku. Ada satu hal yang belum dikatakan Liu Haochang, yaitu, mereka yang terlalu kuat tidak harus memasuki kekacauan yang padat dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menemukan Liu Haochang. Karena itu tidak sepadan. Jika memang begitu, kalau begitu aku merasa lega. Murong Yu mengangguk dan menghela napas lega. Jangan santai. Menurut dugaanku, orang-orang di alam suci sedang memikirkan cara untuk menghancurkan alam dewa. Bagaimanapun, hanya Huang yang bisa membuat mereka mengalahkan ras suci dalam satu gerakan. Bahkan jika hanya ada kesempatan, mereka tidak akan menyerah. Petik 2.
Lagi pula, mereka semua pasti tahu bahwa kamu yang menyebabkan hantu itu. Jika kamu naik ke alam suci di masa depan, hehe, kata Liu Haochang tertawa gembira. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa ras suci adalah musuh alami dengan ras manusia dan ras monster. Selama itu adalah ras manusia, mereka adalah musuh mereka. Dan kejadian Murong Yu yang mengganggu ras manusia dan ras monster kali ini telah dibenci oleh mereka. Begitu Murong Yu naik, mereka pasti akan bermain tangan hitam. Wajah Murong Yu langsung menjadi hitam, tetapi dia tidak akan peduli. Jika dia peduli, dia tidak akan melakukan banyak hal sejak awal. Dia memilih untuk bertarung melawan ras manusia dan ras monster, dan dia telah lama memikirkan kedatangan hari itu. Namun, setelah naik ke alam suci, itu pasti musuh seluruh dunia. Saya khawatir tidak ada tempat untuk berdiri. Itu sangat sulit. Ras manusia macam apa, ras monster, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka selalu menjadi batu loncatanku ke jalan. Selangkah demi selangkah dari dunia fana, mengapa musuhku berkurang? Kata Murong Yu ringan, acuh tak acuh. Liu Haochang hanya terkekeh, bagaimana mungkin kekuatan supernatural orang bijak itu bisa dibayangkan. Ketika Murong Yu naik ke alam suci, dia akan tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Murong Yu dan Liu Haochang berbicara omong kosong, beberapa tokoh besar ras manusia dan ras monster di dunia suci juga berkumpul bersama. Seperti yang dikatakan Liu Haochang, mereka tidak akan pernah menyerah. Pada saat ini, mereka sedang mendiskusikan cara menghancurkan alam dewa dan terus membangkitkan kelaparan. Dan Yang Huang, yang telah dibangkitkan oleh mereka sebelumnya, juga berkeliaran di luar alam dewa saat ini, menatap alam dewa. Itu bahkan tidak tersesat di ruang yang bergejolak. Sebenarnya, Huang awalnya hidup dalam kekacauan yang tak berujung, dan ia memiliki arah yang berbeda dari orang-orang biasa. Oleh karena itu, setelah memasuki ruang yang bergejolak, ia segera menemukan alam dewa. Di tempat rahasia yang terhubung dengan para dewa, seekor naga suci yang mencapai alam orang suci juga mengeluarkan raungan, melihat ke arah pintu keluar yang menghubungkan tanah rahasia dengan para dewa. Aduh! Setelah suara naga yang bergetar, kekuatan suci yang luas dan tak tertandingi keluar dan langsung menuju ke 9 langit. Pergi bagaikan gelombang badai yang menyapu ke segala arah. Kemanapun dia pergi, kehampaan hancur dan bumi hancur. Manusia, kalian semua pantas mati. Pembangkit tenaga klan naga tingkat suci ini meraung, cahaya suci di tubuhnya berkedip, dan niat membunuh yang mengerikan meledak. Pada saat ini, dalam benaknya, ada penampakan yang sangat jelas dari seorang pemuda berpakaian hitam. Orang inilah yang mencuri telur naganya. Pemuda berpakaian hitam ini adalah Murong Yu. Murong Yu mencuri telur naga ketika dia memasuki area rahasia klan naga. Dan telur naga itu disempurnakan oleh naga emas kecil. Pada awalnya, yang didapat Murong Yu hanyalah telur binatang naga. Kemudian telur binatang naga ini menelan esensi dan darah yang ditinggalkan oleh klan naga, dan para dewa raja naga beracun, dan akhirnya menelan telur naga dari naga suci. Berevolusi dari binatang naga menjadi naga sungguhan. Awalnya, Murong Yu merasa bahwa produk ini seharusnya sangat membantunya. Namun, tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu. Orang itu masih tertidur. Tidak ada gunanya bagi Murong Yu. Jika itu orang lain, dia pasti sudah dibantai untuk dijadikan sup. Terlebih lagi, karena hubungannya, Murong Yu juga memancing seekor naga suci. Wah, kebencianmu benar-benar tajam. Ras manusia, ras monster, dan sekarang ras Lianlong terlibat. Meskipun naga suci tidak dapat keluar di tanah padat klan naga. Namun, samar-samar, ada gelombang kekuatan naga yang membanjiri seluruh alam dewa. Selain itu, ada kebencian di Longwei. Kecuali naga suci yang telur naganya dicuri oleh Murong Yu, siapa yang akan memiliki kebencian terhadap manusia? Orang-orang di alam dewa mungkin tidak merasakannya. Namun, Liu Haochang, seorang pria kuat di alam abadi, merasakannya dengan sangat jelas. Wajah Murong Yu menjadi hitam. Liu Haochang jelas mengejeknya lagi. Namun, dia telah memberitahu Liu Haochang sejak lama. Oleh karena itu, Liu Haochang berani menyimpulkan bahwa naga suci sedang mencari Murong Yu. Benda itu tidak akan keluar. Kekuatannya seharusnya di alam mana? Mata Murong Yu sedikit menyipit. Bagaimana dengan naga suci?
Selama dia tidak muncul di alam dewa dengan kekuatan puncaknya, Murong Yu pasti akan menghadapinya. Jangan khawatir, meskipun dia berada di tanah rahasia klan naga, tidak mudah untuk keluar. Selain itu, meskipun dia keluar, kekuatannya pasti akan dikendalikan. Murong Yu mengangguk, tetapi dia tidak santai. Sekarang para dewa semuanya adalah musuh yang kuat, mengincar mereka. Jika dia santai, mungkin dia akan menjadi tragedi. Di ruang yang tak berujung dan bergejolak, turbulensi spasial mengamuk seperti gelombang yang bergejolak dan badai yang ganas. Di ruang yang luas ini, alam dewa seperti bola yang terpasang di dalamnya. Di luar penghalang alam dewa, Yang Huang, yang berkali-kali lebih besar dari seluruh alam abadi, bercokol di sini, matanya bersinar tajam ke alam dewa. Sampah, juga dikenal sebagai serangga pemusnah. Favorit mereka adalah melahap peradaban. Bukan hanya menelan peradaban itu dapat membuat mereka lebih kuat. Itu lebih seperti reaksi naluriah. Setiap kali seseorang melihat peradaban, reaksi pertama pembasmi adalah menelannya. Bahkan kekurangan yang dibangkitkan adalah sama. Selain itu, kekuatan Yang Huang saat ini jauh dari kekuatan puncaknya. Di ruang yang bergejolak, tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatannya. Yang paling diinginkannya sekarang adalah meningkatkan kekuatannya, dan jika ingin meningkatkan kekuatannya, itu adalah cara tercepat untuk melahap mayat tandus lainnya. Raung! Tiba-tiba, Huang meraung. Kemudian dia menemukan sebuah tangan besar seperti benua kecil dan dengan keras membombardir alam dewa. Dentuman! Seluruh alam dewa langsung dikejutkan oleh pemboman itu, dan terdengar suara keras. Namun, ketika diserang, alam dewa juga meledak ke langit, dan dengan cepat menghilangkan kekuatan yang telah dibombardir. Namun, alam dewa terlalu besar. Meskipun terguncang dengan keras, namun kekuatan-kekuatan ini dialihkan keluar, dan pada akhirnya seluruh alam dewa hanya sedikit bergetar. Yang kuat di para dewa sama sekali tidak merasakannya. Namun, Murong Yu, yang merupakan penguasa alam dewa, merasakan hal yang sama. Karena alam dewa saat ini setara dengan sebagian tubuhnya. Serangan Yang Huang setara dengan menyerang tubuhnya. Yang Huang sedang menyerang. Wajah Murong Yu berubah tiba-tiba, dan dia segera tahu apa yang menyerang alam dewa. Kekuatan Yang Huang ini sangat mengerikan, dan telah mencapai keadaan abadi. Kamu tidak dapat menghancurkannya sendirian. Liu Haochang meraih Murong Yu yang hendak menghilang, dan berkata dengan suara yang dalam. Lalu apa yang harus kulakukan? Membiarkannya menyerang alam dewa. Meskipun alam dewa kuat, tetapi jika terus diserang, Yang Huang akan selalu ditembus. Kata Murong Yu dengan suara berat, wajahnya sedikit jelek. Jika aku bisa bergerak, aku bisa membunuhnya. Tapi sayangnya, aku tidak bisa bergerak. Murong Yu menatap Liu Haochang dengan jijik. Bukankah orang ini berbicara omong kosong? Jika harta karunmu bisa membawaku masuk, aku mungkin akan membunuhnya. Liu Haochang mengerang dan berkata kepada Murong Yu. Hetu Luoshu. Murong Yu terkejut, tetapi dia melupakannya. Karena sebelumnya, Hetu Luoshu sama sekali tidak bisa menggendong Liu Haochang, karena alam dewa juga tidak dapat menampung orang-orang suci dari alam abadi. Selama Hetu Luoshu dapat membawa Liu Haochang pergi, maka Murong Yu dapat muncul di ruang yang bergejolak. Sekarang dia mengendalikan alam dewa, selama dia tidak terlalu jauh dari alam dewa, dia tidak akan tersesat di ruang yang bergejolak. Auzu.com, tunggu sebentar. Murong Yu meninggalkan kata-kata ini dan memasuki buku Hetu Luo. Hetu segera muncul di sebelah Murong Yu, setelah kamu menerobos ke Kuasosage, ruang Hetu Luoshu menjadi lebih padat. Sama sekali tidak ada masalah dengan membawa orang suci biasa. Tetapi orang suci abadi mungkin agak sulit. Agak sulit, yang berarti mungkin bisa dibawa. Meskipun peringkat buku Hetu Luo sangat tinggi, bahkan setelah yang tertinggi masuk, buku Hetu Luo tidak akan runtuh. Tetapi ruang di dalamnya sangat rapuh. Akan menjadi lebih kuat dengan kekuatan Murong Yu, dan sekarang hanya setara dengan para dewa. Dan alam dewa sama sekali tidak dapat menahan orang suci alam abadi. Coba saja, merasa Yang Huang terus-menerus membombardir alam dewa, Murong Yu merasa sedikit marah. Sekarang dia ingin mengusir Yang Huang, yang memiliki seorang suci abadi, hanya Liu Haochang yang memiliki kemampuan itu. Lao Liu, kau harus memberiku waktu. Melihat bahwa Liu Haochang telah menyegel kekuatannya, Murong Yu masih dengan sungguh-sungguh memperingatkan.
Omong kosong macam apa ini, aku tidak akan menyakitimu. Liu Haochang melotot ke arah Murong Yu. Murong Yu mengangguk, diam-diam meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, dan bahkan, dia selalu siap untuk meminjam kekuatan dari kekuatan kuasa Sage yang dia kendalikan lebih dari 100 juta. Boom! Liu Haochang melangkah ke Hetu Luoshu. Tiba-tiba, seluruh Hetu Luoshu bergetar hebat. Pada saat ini, hati Murong Yu bergetar. Dengan jabat tangannya, Liu Haochang hampir melempar Liu Haochang keluar dari Hetu Luoshu. Namun, dia tetap tidak melempar Liu Haochang pada akhirnya. Karena, meskipun Hetu Luoshu bergetar hebat, lapisan riak juga muncul di kehampaan, dan bahkan hancur. Tetapi tidak ada fragmentasi skala besar. Dengan kata lain, Hetu Luoshu dapat membawa Liu Haochang yang abadi. Ruang ini tidak buruk, ini hampir sama dengan alam dewa. Liu Haochang memberi banyak hal pada lingkungan itu, dan setelah berkomentar, dia melangkah keluar. Jangan bergerak. Murong Yu terkejut dan buru-buru berteriak. Liu Haochang tiba-tiba berhenti bergerak. Kemudian, dia menoleh dan menunggu Murong Yu. Aku berkata, Lao Liu, kamu terlalu kuat. Jika kamu berjalan di sini, kamu mungkin menghancurkan dunia dengan satu kaki dan menembus harta ruang angkasaku dengan satu kaki. Kata Murong Yu dengan sedikit ketakutan. Kalau begitu aku hanya bisa tinggal di tempatku. Liu Haochang tiba-tiba tertekan. Namun, dia hanya bisa melakukan ini. Dengan pikiran di dalam hatinya, Murong Yu telah meninggalkan kekacauan yang pekat itu. Setelah muncul di alam dewa, dia keluar dari Hetu Luoshu. Selama dia berada di alam dewa, sebagai penguasa alam dewa, dia dapat berteleportasi ke tempat manapun. Namun, itu tidak berlaku di Hetu Luoshu. Oleh karena itu, setelah dia muncul, dia diteleportasi ke ruang yang bergejolak di luar penghalang para dewa. Ada jarak ratusan juta mil dari Yang Huang. Saat ini, Yang Huang masih terus-menerus membombardir alam dewa, menghantam alam dewa. Lao Liu, kamu telah melakukan sesuatu. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, dan kemudian Liu Haochang dilepaskan dari Hetu Luoshu. Hahaha, Liu Haochang melangkah keluar dari Hetu Luoshu, pertama kali dia melihat ke langit dan tertawa. Orang ini telah menahan diri di tempat yang padat dan kacau terlalu lama, dan setelah akhirnya meninggalkan lingkungan yang keras, dia secara alami ingin melampiaskannya. Sementara Liu Haochang tertawa, Yang Huang menoleh. Sebenarnya, ketika Murong Yu muncul, Yang Huang telah menemukannya. Namun, Murong Yu terlalu lemah, itu tidak memberitahunya bahwa dia melihatnya sama sekali. Boom! Yang Huang meliriknya terlebih dahulu, lalu menamparnya dengan tamparan keras. Ini adalah serangan dari orang suci abadi. Murong Yu langsung terkejut, dan bergegas ke dunia Hetu Luoshu untuk pertama kalinya. Kemudian, di antara kilatan, dia telah bergegas ke alam dewa, hanya menyisakan Liu Haochang, yang masih tertawa liar. Anak ini berlari sangat cepat. Liu Haochang menghentikan ukurannya, bergumam, lalu meledakkan dengan pukulan. Boom! Kekuatan kedua belah pihak saling bertabrakan menjadi satu di kehampaan, lalu meledakkan goncangan yang mengerikan. Kemanapun dia pergi, bahkan turbulensi ruang angkasa pun hancur. Gemuruh, seluruh alam dewa berguncang hebat, dan permukaan alam dewa bersinar dengan kecemerlangan ilahi. Namun, alam dewa sangat kuat, dan bahkan jika dua pembangkit tenaga alam abadi saling bertarung, alam dewa tidak dapat dirusak. Teman baik, aku menyelesaikanmu hari ini. Tubuh Liu Haochang membubung ke langit. Telah menghabiskan bertahun-tahun di Chaos Den, tetapi dia hampir tidak mencekiknya sampai mati. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan ini, bagaimana mungkin dia menyia-nyiakannya? Jadi dia berteriak keras, mengusap tubuhnya dan melangkah maju. Pertarungan antara dua orang suci abadi itu sangat mengerikan. Bahkan jika itu hanya akibat dari kekuatan, seluruh alam dewa berguncang hebat seperti gempa bumi. Jika pertarungan berlanjut, mungkin alam dewa benar-benar hancur oleh mereka. Oleh karena itu, meskipun Murong Yu, Hetu Luoshu, Qiankun Yin Yang Ding, dan harta lainnya di luar instrumen suci melindungi daging, dia masih memasuki kembali alam dewa. Meski begitu, dia masih sedikit takut, karena takut alam dewa akan meledak jika dia tidak berhati-hati. Tentu saja, dia juga tahu bahwa alam dewa tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Kalau tidak,
bagaimana mungkin para pembangkit tenaga listrik di dunia suci itu membiarkan Murong Yu bersikap begitu lancang? Langsung saja pukul, langsung meledakkan alam dewa. Namun, setelah memasuki alam dewa, mustahil bagi Murong Yu untuk menyaksikan pertarungan antara Liu Haochang dan keduanya. Dia hanya melihat ruang yang bergejolak itu hancur menjadi kekacauan. Bahkan pikiran spiritualnya tidak dapat diulurkan. Karena akibat dari pertarungan Liu Haochang antara keduanya terus berfluktuasi, semuanya akan musnah, apalagi semangat Murong Yu. Pada akhirnya, Murong Yu hanya melihat ke depan dan menggaruk kepalanya. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan para orang suci alam abadi, siapa yang tidak ingin menontonnya. Pertarungan ini berlangsung selama sebulan penuh. Sebulan kemudian, sesosok tiba-tiba melintas di mata Murong Yu. Tiba-tiba, Murong Yu terkejut. Tepat ketika dia hendak mundur, dia bisa melihat bahwa orang di sini sebenarnya adalah Liu Haochang. Tetapi saat ini Liu Haochang sangat malu. Rambutnya yang hitam menari-nari liar, pakaiannya yang compang camping tergantung seperti sepotong kain di tubuhnya. Aura di tubuhnya bahkan lebih kacau, menyebabkan Murong Yu mundur lagi dan lagi. Bagaimana situasinya? Murong Yu mundur jauh sebelum akhirnya stabil, dan menatap Liu Haochang dengan ekspresi bingung. Liu Haochang berdiri di sana, dan tidak memasuki alam dewa. Dia juga tidak bisa masuk. Setelah sekian lama, dia menahan napas yang tidak teratur. Kemudian Murong Yu mendekat. Begitu saja, dia benar-benar tidak berani mendekati masa lalu, dan jika dia tidak hati-hati, dia akan diledakkan menjadi bubuk oleh kekuatan yang dipancarkan oleh Liu Haochang. Yang Huang terbunuh. Setelah berjalan mendekat, Murong Yu menanyakan kalimat pertama. Mata Liu Haochang berkedut, anakmu terlalu tidak bermoral. Mengapa kamu tidak peduli padaku? Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi hitam, dan dia menatap Liu Haochang dengan jijik, bukankah kamu berdiri di hadapanku dengan baik? Tidak membutuhkan perhatian orang lain seperti istri kecil. Wajah Liu Hao yang mengatakan ini langsung menjadi hitam, dan kemudian dia berkata dalam hati, Yang Huang belum mati. Apa, kau tidak membunuh Yang Huang? Kau tidak berjanji sebelumnya, dan kau tahu kau bisa membunuh Yang Huang. Lao Liu, kau membodohiku. Wajah Liu Haochang memerah. Ketika dia berada di Primal Chaos, dia mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Yang Huang. Baru setelah bertarung dengan Yang Huang, dia menyadari bahwa kekuatan Yang Huang mirip dengannya. Selain itu, tubuh Yang Huang sangat kuat, dan vitalitasnya juga sangat kuat. Meskipun dia akhirnya mengalahkan Yang Huang, dia tidak dapat membunuhnya. Tidak apa-apa untuk memukulnya kembali. Ketika aku menjadi orang suci, aku akan menemukan cara untuk membunuhnya. Kata Murong Yu tanpa daya. Kali ini, Yang Huang telah terpukul keras, dan dia pasti semakin membenci alam dewa. Jika kau membalas dendam di masa depan, aku yakin itu akan lebih ganas. Kata-kata Liu Haochang membuat wajah Murong Yu semakin gelap. Murong Yu menggelengkan kepalanya, kau terlalu buruk, kau abadi, kau masih tidak dapat membunuh Yang Huang. Aku sangat membencimu. Wajah Liu Haochang muram, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk menamparkan Murong Yu hingga pingsan. Orang ini biasanya tidak sakit punggung saat berdiri dan berbicara. Namun, dia juga tahu bahwa Murong Yu tidak benar-benar membencinya, dia hanya menggodanya. Karena itu, dia tidak peduli dengan Murong Yu. Apakah kamu akan pergi ke alam suci atau memasuki kembali kekacauan primal? Tanya Murong Yu setelah beberapa saat. Kembali ke kekacauan primal, Liu Haochang berkata tanpa ragu. Murong Yu tiba-tiba terkejut. Orang ini akhirnya meninggalkan kekacauan primal, tetapi mengapa dia bersedia untuk kembali lagi? Alih-alih kembali ke dunia suci. Ini adalah kesempatan langka. Harus diketahui bahwa setelah dia memasuki kekacauan primal, hampir mustahil untuk kembali ke alam suci. Jika sesuatu terjadi pada Murong Yu, dia benar-benar tidak akan dapat kembali ke alam suci. Kemana harus pergi jika kamu tidak kembali ke kekacauan primal? Liu Haochang berkata dengan ringan. Murong Yu menatap Liu Haochang dari atas ke bawah dengan curiga. Ketika Liu Haochang sedikit kesal, dia tiba-tiba berkata, apakah kamu takut tidak akan bisa memasuki alam suci? Atau kamu benar-benar tidak akan kembali? Wajah Liu Haochang memerah. Dia benar-benar tidak bisa kembali ke alam suci. Di dekat alam dewa, turbulensi spasial tidak berpengaruh padanya.
Namun, turbulensi spasial dunia suci belum tentu demikian. Bahkan jika dia adalah orang kuat di alam abadi, dia mungkin akan dicekik. Bahkan jika dia melewati turbulensi ruang tanpa cedera, maka dia tidak akan dapat membuka penghalang alam suci. Penghalang dunia sangat menakutkan, di mana mereka dapat dibuka dengan mudah. Bahkan jika Liu Haochang adalah pembangkit tenaga super di alam abadi. Mana ada omong kosong seperti itu. Liu Haochang melotot ke arah Murong Yu. Murong Yu tersenyum, membawa Liu Haochang ke dunia Hetu Luoshu, dan mengirimkannya kembali ke Primal Chaos. Pada saat ini, pernikahan Murong Yi hampir berakhir. Auzu.com, Lao Liu, kedua putriku dan seorang putra akan menikah hari ini. Sebagai tetua orang suci, bukankah seharusnya kamu bermaksud sesuatu? Tidak ada, semua orang hanya membutuhkan artefak suci tingkat tinggi sudah cukup. Sebelum pergi, Murong Yu menatap Liu Haochang dan tersenyum. Ekspresi Liu Haochang berubah dalam sekejap, pergi. Lao Liu, kamu tidak perlu bersikap begitu impersonal, kan? Mereka adalah juniormu, lanjut Murong Yu tanpa menyerah. Minggir, wajah Liu Haochang gelap, dan dengan lambaian tangannya yang besar, dia langsung mengirim Murong Yu keluar dari kekacauan yang padat. Produk ini terlalu pelit. Murong Yu tidak berdaya, dan kemudian kembali ke Shengzong. Sebenarnya, Murong Yu juga tahu tentang situasi Liu Haochang. Dapat dikatakan bahwa tidak ada apa-apa pada barang ini, memberikan Murong Yi dan yang lainnya artefak suci tingkat tinggi. Jika dia memilikinya, dia secara alami bersedia memberikannya, tetapi intinya adalah dia tidak memiliki apa-apa. Yang Huang menyerang alam dewa tanpa pengaruh apapun pada alam dewa. Tidak seorang pun tahu bahwa ini terjadi. Pada saat ini, Gunung Suci sangat ramai, bahkan lebih ramai daripada saat Fan Tong menikah. Pada saat itu, Fan Tong, meskipun keluarga Fan kuat, ada 3 orang bijak semu. Tetapi bagaimana dengan Sekte Suci saat ini? Murong Yu adalah penguasa alam dewa. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, banyak orang mengetahuinya. Selain itu, Sekte Suci sekarang menjadi kekuatan nomor 1 di alam dewa yang memang pantas. Oleh karena itu, ketika berita tentang pernikahan 3 orang Murong Yi menyebar, mereka yang menerima undangan, atau mereka yang tidak menerima undangan, semuanya datang. Shengzong juga tidak menolak mereka yang datang. Hanya saja mereka yang menerima undangan dapat memasuki Gunung Suci. Yang lain hanya dapat dihibur di kota suci di bawah Gunung Suci. Tidak mungkin, ini kenyataan. Pada hari ini, Murong Yu datang ke benua Yuan Huang, di luar alam hantu. Wilayah hantu, jadi di alam dewa dengan nama yang sama dengan wilayah surga, ada keberadaan yang mengerikan di dalam dan luar. Berdiri di luar wilayah hantu, Murong Yu Yao menatap wilayah hantu dengan senyum di wajahnya. Benua Yuan Huang adalah tempat perhentian pertamanya setelah naik ke alam dewa. Dan jika bukan karena bantuan dari desa hantu di wilayah hantu, dia mungkin tidak akan mencapai apa yang dimilikinya sekarang. Ini adalah pertama kalinya Murong Yu memasuki desa hantu setelah meninggalkan wilayah hantu. Dengan satu langkah, Murong Yu melintasi area tak berujung dari wilayah hantu dan muncul di luar desa hantu. Hah, hah, hah. Begitu Murong Yu Fu muncul, pikiran ilahi yang sangat besar dan tak terhitung jumlahnya melesat melalui kehampaan dari segala arah, dan akhirnya menyelimutinya. Ini adalah pusat kekuatan desa hantu, masing-masing dari mereka kuat, dan banyak dari mereka adalah pusat kekuatan tingkat semi bijak. Setelah menyapu pikiran spiritualnya, Murong Yu menemukan bahwa setidaknya ada 100 pusat kekuatan tingkat semi bijak di dekat desa hantu. Desa hantu benar-benar layak menjadi organisasi pembunuh terbesar di alam dewa, dan ada begitu banyak orang bijak semu di markas saja. Selain itu, organisasi hantu ada di seluruh wilayah ras manusia, siapa yang tahu berapa banyak orang bijak semu di berbagai cabang mereka. Belum lagi hanya ada lebih dari 100 orang bijak semu di sini, bagi orang suci yang kuat dengan lebih dari 100 juta yuan, itu adalah puncak gunung es. Namun, keluarga Fan sudah menjadi kekuatan teratas di alam dewa hanya dengan 3 orang bijak semu. Sebaliknya, Anda tahu betapa mengerikannya organisasi hantu itu. Siapa? Teriakan marah terdengar, dan sesosok muncul di depan Murong Yu dari udara tipis, menghalangi jalannya. Murong Yu,
Murong Yu berkata dengan ringan bahwa dia tidak ingin berkonflik dengan mereka ketika dia datang ke desa hantu kali ini, jadi dia dengan jujur melaporkan namanya. Kamu adalah Master Sekte Sein. Orang itu tampaknya mengetahui keberadaan Murong Yu, dan dia langsung terkejut setelah mendengarnya. Tepat sekali, aku di sini untuk mengunjungi kepala desa tua. Senior ini, tolong pimpin jalannya. Berdiri di depan Murong Yu adalah seorang pria parubaya berpakaian hitam, seorang kuasa sage tingkat kelima. Tidak berlebihan bagi Murong Yu untuk memanggilnya seorang senior. Pria parubaya berpakaian hitam itu dengan cepat menyembunyikan keterkejutan di dalam hatinya dan memulihkan wajahnya yang tanpa ekspresi. Ikutlah denganku. Pria parubaya berpakaian hitam itu berbalik dan berjalan menuju desa. Murong Yu tersenyum tipis, dan berjalan masuk bersama pria parubaya berpakaian hitam itu. Pada saat ini, semua pikiran spiritual yang menyelimutinya juga menghilang. Namun, banyak orang berjalan keluar dari tempat persembunyian, semuanya menatap Murong Yu dengan mata penasaran. Di antara mereka, ada banyak orang yang pernah ditemui Murong Yu saat itu. Murong Yu mengangguk dan tersenyum ketika melihat seseorang yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ketika melihat orang-orang yang dikenalnya sebelumnya, dia bahkan menyapa. Anak ini menjanjikan, dan dia tidak melupakan sopan santunnya, seorang pemuda yang baik. Dia terlalu menantang. Sudah berapa lama sebelum dia mencapai alam kuasa Sage? Selain itu, dikatakan bahwa dia masih menjadi penguasa alam dewa. Orang mesum macam apa dia? Semua orang berbisik, terus-menerus membicarakan tentang Murong Yu. Jelas, sebagai markas besar organisasi hantu, kecerdasan mereka sangat maju dan tidak ketinggalan. Batuk. Kepala desa tua itu berjalan mendekat sambil memegang tongkat, batuk-batuk dan gemetar sepanjang jalan. Namun, ketika Murong Yu melihat kepala desa tua itu, ekspresinya sedikit berubah.